المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, dalam program 5 Minute Apologetics kali ini, saya akan menjawab pertanyaan seorang teman di mana ia ditanya oleh seorang teman muslimnya, benarkah Yesus itu menerima kitab Injil? Katanya, sebab menurut teks-teks Quran, Yesus menerima kitab Injil, sedangkan di dalam ayat-ayat Injil di situ tertulis bahwa Yesus memberitakan kitab Injil. Misalnya kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang keempat, Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-23, Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, kita lihat lagi misalkan di dalam pasal yang ke-9 dalam kitab yang sama, Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Matius pasal 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, di sini dikatakan Yesus memberitakan kitab Injil, memberitakan Injil. Lalu manakah yang turun dari langit, Yesus atau Injil? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, perlu dipahami lebih dulu dalam konteks dialog Islam Kristen. Harus dimengerti bahwa ada banyak istilah atau terminologi dalam teologi Kristen itu yang ada tertulis di dalam Quran, tetapi tidak dijelaskan arti dan makna teologisnya sesuai dengan teologi Kristen tentunya. Nah, saya ingat pengalaman saya dalam beberapa tahun silam ketika saya dialog di sebuah pesantren. Saya katakan kepada teman-teman di sana, di dalam Quran ada, kita jumpai istilah Isa atau Yesus. Di sana ada Al-Injil, di sana adalah Al-Masih. Tetapi apa arti dari Yesus atau Isa, Al-Masih, Injil? Apa makna teologisnya? Tidak dijelaskan di dalam Quran. Padahal istilah-istilah tersebut dalam teologi Kristen itu begitu penting. Dalam teologi Kristen yang berakar langsung dari perjanjian lama, istilah Yesua atau Yesus, Al-Masih, Masiah atau Injil itu memiliki makna yang sangat penting yang harus dijelaskan sehingga tidak muncul kesalahpahaman dalam perjumpaan teologis antara Islam Kristen. Demikian juga tentang ungkapan Yesus memberitakan Injil. Apa maknanya Yesus memberitakan Injil? Apa itu berarti Yesus menerima kitab Injil? Memang di dalam teks-teks Quran, misalkan dalam surat Al-Maidah ayat 46, surat Maryam ayat yang ke-30, di sana dikatakan misalkan, Qala, Yesus berkata, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab. Dalam konteks ini tentu kitab Injil. Jadi kemudian dipahami di dalam Islam, Yesus itu menerima sebuah kitab Injil. Apakah keyakinan semacam ini itu dipercayai atau diyakini dalam iman Kristen? Nah, tentu kita harus tahu lebih dulu apa makna Injil itu sendiri, arti kata Injil dan makna teologisnya dalam iman Kristen. Nah, saya akan kutip dalam tulisan seorang teolog Koptik yang bernama Abdul Masih Basit Abul Khair dalam bukunya Al-Injil, Kaifa Kutiba wa Kaifa Wasala Ilaina. Halaman 9 dia katakan, kalimat Injil. Jadi kata Injil Filugotil Yunaniyah di dalam bahasa Yunani, Evangelion, wa ta'ni bisurotin ammah, al-akhbarus saroh, atau al-bisyaratul mufrihah. Jadi kata Injil, kalimat Injil di dalam bahasa Yunani, Evangelion, dan artinya secara umum, bisurotin ammah, al-akhbarus saroh, kabar sukacita. Jadi Injil artinya secara umum itu kabar baik, kabar sukacita, atau al-bisyaratul mufrihah, kabar yang menyenangkan, kabar yang menyukakan hati. Nah, kemudian tentu di dalam teologi Kristen ada makna dari kata Injil itu sendiri. Nah, para penulis Injil itu memberikan kesaksian berdasarkan sabda-sabda Yesus sendiri bahwa tujuan kedatangan Yesus itu untuk memberitakan Injil, kabar baik. Misalkan dalam Markus pasal yang pertama, di sana Yesus berkata,
Markus pasal pertama ayat 38, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yesus katakan, supaya aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Di mana Yesus mengutip nubuatan dalam kitab Yesaya tentang Sang Mesias. Di dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama, di sana dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Ini disaksikan dalam Injil Lukas. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Perhatikan, ia telah mengurapi aku. Mengurapi artinya menetapkan, mentahbiskan, konteks teologisnya, untuk menyampaikan kabar baik. Nah, ini kutipan yang diambil oleh Yesus dari kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama tentang Sang Mesias yang akan datang. Panggilan Sang Mesias untuk menyampaikan kabar baik tentang kerajaan Allah. Nah, dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani yang sudah ada, yang ditulis sekitar abad ketiga sebelum kedatangan Kristus, di sana ditulis kabar baik itu adalah euangelisastai, mengabarkan kabar baik. Nah, dari kata euangeliosastai itu menjadi kata evangelion atau kabar baik, kabar sukacita. Itulah menjadi kata bahasa Aramaik Ingilion, kemudian menjadi bahasa Arab Al-Injil, karena huruf G seringkali menjadi J di dalam bahasa Arab. Seperti Gabriel dalam bahasa Ibrani menjadi Jibril di dalam bahasa Arab. Kata Gan, taman, Gan Eden menjadi Jannah, taman. G seringkali berubah menjadi huruf C di dalam bahasa Arab. Itu semacam korespondensi bunyi di dalam ilmu bahasa. Jadi kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang tahun rahmat Tuhan yang telah datang untuk memberitakan berita pembebasan bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang telah berada di bawah belenggu dosa dan ikatan iblis, kini melalui kedatangan Sang Mesias, maka Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan-ikatan dosa itu. Jadi Injil mula-mula di dalam perspektif iman Kristen itu tidak dipahami sebagai sebuah kitab. Al-Injilul Maktub bukanlah mula-mula sebuah kitab tertulis yang diberikan kepada Yesus, tidak. Tetapi sebuah peristiwa historis, peristiwa sejarah, Sang Firman, Kalimatullah yang menjadi manusia. Dan ini sesuai dengan pernyataan di dalam pengakuan iman Nisia, nazala minas samai, yang telah nuzul dari surga, watajassada, dan menjadi manusia. Jadi yang turun dari surga dalam perspektif iman Kristen sesuai dengan kitab-kitab Perjanjian Lama. Sekali lagi, yang turun dari surga dalam perspektif iman Kristen sesuai dengan kitab-kitab Perjanjian Lama, itulah Kalimatullah, Sang Firman yang menjadi manusia. Sedangkan kitab Injil itu adalah kesaksian tertulis dari para saksi mata dan rasul-rasul atau murid-murid Yesus Kristus yang telah diwahyukan oleh Roh Kudus tentang Yesus Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, kan misalnya saya kutip dalam Lukas pasal yang pertama, supaya kita menjadi jelas. Lukas pasal pertama ayat yang kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Perhatikan, saksi mata, mereka yang melihat sendiri, bergaul, menjadi muridnya dan pelayan firman. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Perhatikan, yang kami dengar, yang kami lihat, ini bahasa seorang saksi mata, dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, Kalimatul Hayat. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi keempat Injil, Al-Anajilul Arba'ah, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah kesaksian tertulis tentang Sang Firman yang menjadi manusia, tentang hidupnya, tentang ajaran-ajarannya. Dan kesaksian tertulis ini diwahyukan oleh Roh Kudus sendiri, seperti pernyataan Yesus, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Dimampukan untuk menyampaikan secara detail
tanpa ada kesalahan di dalamnya, secara akurat, terpercaya tentang Yesus dan ajaran-ajaran Yesus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam perspektif Kristen tidak ada Injil yang turun dari langit. Kalimatullah atau Yesus itulah sang firman yang menjadi manusia. Ia datang dari atas. Kitab-kitab Injil adalah kesaksian tentang firman yang menjadi manusia. Jadi Injil sekali lagi mula-mula adalah kabar sukacita, peristiwa historis bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya sesuai dengan yang dinubuatkan oleh para nabi, bahwa keselamatan itu sudah datang, tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan itu sudah datang dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau dikatakan Yesus memberitakan Injil, artinya Yesus memberitakan kabar sukacita. Yesus memberitakan kabar baik bahwa kerajaan Allah kini hadir di tengah-tengahmu. Apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi ribuan tahun yang lalu kini sudah menjadi nyata di dalam pribadinya sang firman yang menjadi manusia. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.